Shalom saudaraku, senang sekali saya bisa melayani Anda dengan kebenaran firman pada hari ini. Dan saya percaya Tuhan hadir dimanapun saudara menyaksikan ibadah ini, ketika hatimu terbuka, lawatan Tuhan akan terjadi. Hari ini saya akan membahas firman dengan sebuah pertanyaan. Anda Kristen sejati? Pada masa kini ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi hidupnya seringkali menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Ada yang utang gak mau bayar, ada yang suka nipu orang, ada yang kawin cerai. Pokoknya banyak yang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Padahal Alkitab berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, Christian means Christ in someone. Orang Kristen itu adalah orang yang tahu bahwa Kristus tinggal di dalam dirinya. Karakter Kristus harus dia miliki. Itulah yang disebut sebagai murid di dalam Alkitab. Pada waktu Yesus ada di atas muka bumi ini, ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Pada waktu Yesus membuat mujizat, pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Banyak sekali orang berbondong-bondong mengikut dia. Tetapi hanya 12 orang yang disebut sebagai murid Kristus. Merekalah orang-orang yang selalu menyertai Kristus dimanapun dia berada. Dan kemudian 12 ini disebut sebagai 12 rasul. Tentu minus Yudas Iskariot yang telah menyangkal dia. Saudara sekalian, mereka adalah rasul, artinya orang yang diutus untuk memberitakan Injil. Dan mereka adalah orang yang sungguh-sungguh menjadi murid sejati, yang bahkan rela mati syahid demi mempertahankan iman kepada Kristus dan memberitakan firman Tuhan. Saya percaya pada akhir zaman ini yang Tuhan cari bukan sekedar orang Kristen yang berbondong-bondong, tapi murid Kristus sejati. Apa itu murid? Murid adalah seorang yang belajar untuk menjadi sama seperti gurunya. Saudara sekalian, kalau kita belajar di sekolah dasar misalnya, kita akan diajar dari tidak tahu sejarah ketika kita diajar menjadi tahu sejarah. Begitu juga kalau kita belajar dari Tuhan Yesus. Dari tidak tahu firman menjadi tahu firman, kebenaran. Yang kedua, seorang murid juga belajar untuk berubah dari tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Kita juga dari tidak bisa melayani, kemudian bisa melayani. Dan yang ketiga, seorang murid juga seorang yang belajar untuk makin serupa atau makin mirip dengan gurunya. Pola pikirnya, cara pandangnya. Begitu juga Tuhan ingin agar kita menjadi murid Kristus. Tahu kebenaran, bisa melayani. Bahkan kemudian juga makin mirip karakter kita dengan guru agung kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, salah satu teladan yang kita bisa ikuti tentang murid sejati adalah dari jemaat Tesalonika yang didirikan oleh Rasul Paulus. Mereka ternyata menunjukkan sikap hidup sebagai Kristen sejati yang juga mesti ada dalam hidup kita. Apa sih cirinya orang Kristen sejati itu? Ada 3 hal yang kita akan lihat dari 1 Tesalonika pasal pertama ayat 2 dan 3 yang berbunyi demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat, pertama, pekerjaan imanmu, kedua, usaha kasihmu, dan ketiga, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Ayat 9 dan 10, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ciri murid Kristus sejati, ciri orang Kristen
yang benar-benar berkenan kepada Allah? Yang pertama, dia harus memiliki pekerjaan iman. Berarti kita tidak boleh punya iman saja, tapi iman yang dinyatakan dalam pekerjaan atau perbuatan baik. Kita tidak boleh hanya memiliki pekerjaan baik, menolong orang, tapi itu harus lahir dari iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak sertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya ingat satu kali ada seorang yang ketemu dengan saya dan setelah berbincang-bincang, kemudian dia tahu saya hamba Tuhan, dia bilang, oh Bapak pendeta ya, saya juga orang percaya katanya. Oh puji Tuhan, saya bilang, Anda sudah dibaptis? Oh saya sih percaya Yesus tapi belum dibaptis. Tapi hati saya percaya Pak, kalau nggak percaya belahlah dadaku. Wah luar biasa. Tapi saya bilang, dalam laut dapat diduga hati orang, siapa yang tahu? Dari mana orang tahu bahwa kamu adalah orang percaya? Jika kamu tidak menunjukkan iman kepercayaanmu dalam tindakan. Dan langkah yang pertama adalah memberi diri dibaptis. Saudara sekalian, hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat orang lain. Dari mana orang tahu bahwa kita sudah lahir baru? Dari mana orang tahu bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati? Kalau kita menunjukkan buah-buah pertobatan, pekerjaan baik yang berkenan kepada Tuhan. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Inilah pekerjaan iman yang kita harus miliki. Apa wujud pekerjaan iman? Menurut ayat 9 tadi, iman itu harus diwujudkan dalam bentuk berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Sekarang ini banyak orang mengaku diri Kristen tapi masih percaya berhala, masih percaya sama tahayul. Jangan suka duduk di atas bantal, nanti bisulan. Jangan tanam pohon pepaya di depan rumah, nanti nasibnya payah. Kalau mau beli rumah, jangan yang tusuk sate, nanti nggak ada berkat. Cari yang tusuk konde saja. Nah ini bukankah kita mengaku diri Kristen tapi masih percaya kepada tahayul? Tetapi berhala kita pahami bukanlah hanya patung. Banyak orang bilang saya nggak menyembah berhala, nggak ada patung di rumah saya, bagus. Tapi berhala adalah sesuatu atau seseorang yang kita sangat hargai dan kita tempatkan di tempat yang seharusnya hanya ditempati oleh Tuhan Allah sendiri. Nah pada masa kini saya melihat setidaknya ada dua jenis berhala modern yang harus kita hindari. Kita harus bertobat dari hal ini. Yang pertama adalah mamon atau roh materialisme. Di dalam Matius 6 ayat 24, Tuhan berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan tidak bisa mengabdi kepada mamon. Nah, ada berapa banyak orang jadi Kristen hanya supaya dia ingin lebih kaya. Jadi Kristen loh, kalau enggak bangkrut. Jadi Kristen, nanti usahanya tambah maju, mobilnya tambah bagus, rumahnya tambah gede. Nah, jika demikian itu dagang, saudara. Itu untung rugi, bukan penyerahan mutlak kepada Tuhan. Kita ini harus menghindari teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu mengajarkan cirinya saudara itu rohani, dicintai Tuhan, kamu tambah kaya. Kalau mobilmu tambah bagus, pabrikmu tambah besar, rumahmu tambah mentereng, duitmu tambah banyak, itu tandanya kamu diberkati oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Kamu menjadi orang yang rohani. Saya melihat ada banyak orang yang merupakan manusia terkaya di dunia atau terkaya di Asia misalnya. Kebanyakan mereka bukan orang Kristen. Apakah benar bahwa kerohanian kita ditentukan oleh kekayaan? Tentu tidak. Tetapi ada juga orang yang sebaliknya menganut teologi penderitaan atau teologi kemiskinan. Cirinya Anda rohani, Anda itu makin miskin. Baju yang butut, yang sudah sobek sana sini. Kalau naik mobil ke gereja mogok 3 kali, nah itu baru rohani. Ini juga tidak betul, saudara sekalian. Karena Alkitab juga menunjukkan bagi orang yang setia, yang saleh, yang rajin, ada berkat yang Tuhan akan siapkan.
Teologi yang harus kita miliki adalah teologi yang seimbang, teologi yang bertanggung jawab. Artinya setiap orang harus sadar bahwa kita ini punya berkat yang berbeda-beda. Seperti ada orang diberi kepercayaan oleh tuannya 5 talenta, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Dan talenta itu kan mata uang yang sangat besar jumlahnya pada waktu itu. Tetapi berapapun yang Tuhan titipkan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Harus dikelola, malah bertambah banyak supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan menjadikan kita menjadi serakah. 5 dikembangkan jadi 10, 2 dikembangkan jadi 4. Sama punya keuntungan 100%. Tapi 1 jangan disia-siakan, disimpan di tanah. Juga harus dikembangkan. Kita harus sadar dalam teologi yang bertanggung jawab, Tuhan itu adalah owner, pemilik kehidupan kita. Sedangkan kita ini adalah manajer, pengelola, pengurus yang baik dari segala harta milik Tuhan. Dan tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita bisa jadi saluran berkat yang lebih besar bagi banyak orang. Kalau saudara terlalu miskin juga sulit. Kita mau menolong orang paling hanya dalam perasaan, nggak bisa diwujudkan dalam tindakan. Tapi kalau engkau tahu kekayaan ini bukan supaya kita lebih tamak, tapi supaya kita jadi berkat yang lebih besar bagi banyak orang, saya percaya suplai sorga akan mengalir dalam kehidupan kita. Nah, berhala modern yang kita harus patahkan, kita harus bertobat dari hal ini adalah mamon. Tapi berhala modern yang kedua ini lebih parah. Yaitu sang aku, me. Hidup yang berpusat kepada diri sendiri, egois. Seharusnya kita menjadi orang yang bukan egosentris, berpusat kepada diri, tapi kristosentris, Christ-centered, berpusat kepada Kristus. Ada berapa banyak orang kalau doanya Tuhan berkati saya, berkati keluarga saya, istri saya, anak saya, suami saya, kucing saya, anjing saya, semua saya. Dan bukankah ini sesuatu yang membalik dari apa yang dikehendaki Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Tuhan itu harus di tempat yang nomor 1. Jangan ada ilah lain. Termasuk diri kita. Tidak boleh itu menjadi tujuan utama yang paling disenangkan. Alkitab mengajarkan Injil kerajaan di mana Yesus menjadi raja. Dan bukan Injil kenikmatan di mana diri kita menjadi fokusnya. Ada banyak orang pada masa kini ingin menjadikan Yesus sebagai juru selamat yang memberikan polis asuransi tahan kebakaran di api neraka sampai selama-lamanya. Banyak orang menjadikan dia sebagai juru rawat yang menyembuhkan kalau kita sakit dan juru berkat yang memberkati kita supaya kantong yang kempes jadi kantong yang kembung. Saya mau katakan, kata juru selamat di dalam Alkitab hanya dicatat 37 kali. Tapi kata Tuhan dicatat 7.736 kali. Yesus itu bukan juru selamat saja. Dia adalah Tuhan. He is Lord. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Kita ini apa? Kita ini hanya budaknya. Kita ini doulos. Dia adalah kurios. Kita mesti taat pada kehendak Tuhan. Doa-doa kita itu tidak boleh supaya kehendak kita yang terjadi. Tapi supaya kita taat pada kedaulatan Tuhan. Saya percaya kalau kita menjadi orang yang punya pekerjaan iman semacam ini. Berbalik dari berhala-berhala. Meninggalkan sifat materialistis dalam hidup kita. Lalu kemudian menyalipkan keinginan si aku dan taat kepada Tuhan. Kitalah orang Kristen sejati yang Tuhan rindukan. Haleluya. Yang kedua, saudara sekalian, ciri Kristen sejati atau murid Kristus yang sejati adalah dia memiliki usaha kasih. Artinya, kita harus memiliki kasih yang dinyatakan di dalam usaha. Bukan sekedar perasaan, feeling, tapi benar-benar di dalam perbuatan. Kalau saudara lihat orang miskin, kelaparan, lalu kita bilang, aduh kasihan ya. Cuma bisa begitu, cecek lebih hebat daripada kita karena dia bisa berdecak lebih nyaring daripada kita. Kalau ada orang kelaparan, pergi ke rumah kita, mengetuk pintunya, lalu dia bilang, Pak, Bu, tolong saya lapar, udah 3 hari nggak makan. Apa kita
balik ke dalam kamar, bawa Alkitab segede bantal dan berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pingsan tuh orang. Karena khotbah kita yang terbaik pada waktu itu adalah silakan masuk ke rumah, makan semua yang ada di meja makan, kecuali sendok, piring, dan garpunya. Maka itu adalah usaha kasih yang nyata. Love is a verb. Kasih itu adalah kata kerja, bukan sesuatu yang disimpan saja di dalam dada. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih kita harus diusahakan. Dan usaha baik kita itu motivasinya harus kasih. Bukan supaya kita terkenal, diliput orang, jadi berita. Bukan itu. Karena jika demikian kita sudah mendapatkan upahnya. Tapi kalau motivasinya tulus karena mengasihi Tuhan dan sesama, kita dapat pahala dari sorga. Lalu apa wujud daripada usaha kasih? Ayat 9 tadi berkata, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Orang yang memiliki usaha kasih diwujudkan di dalam pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama. Mazmur 116 ayat 12 dan 13. Daud berkata demikian, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Daud mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dia gembala sederhana, diangkat menjadi raja Israel yang perkasa. Lalu dia bilang, Tuhan, dengan apa aku bisa membalas kasih-Mu? Aku akan memberikan hidup ini untuk melayani, hidup ini untuk bersaksi bagi Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan pasti akan melayani. Ada ungkapan berkata, you can give without loving, but you can love without giving. Engkau dapat memberi tanpa cinta, tapi engkau tidak bisa mencintai tanpa memberi. Maria adalah orang yang pernah mengalami kasih Kristus luar biasa. Dan dalam sebuah pertemuan dia mencurahkan minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya sebagai wujud cinta kasihnya kepada Tuhan. Apakah wujud cinta kasihmu kepada Kristus? Jangan tanya apa yang Tuhan bisa berikan kepadamu. Terlalu banyak, terlalu besar. Tapi tanya apa yang kau bisa berikan untuk Tuhan. Kalau kau mengasihi Tuhan, mungkin kau bisa membuka rumahmu untuk mempersilahkan teman-temanmu hadir di dalam pertemuan kelompok sel. Ada seorang ibu yang karena mengasihi Tuhan, dia suka menjemput anak-anak sekolah minggu dari rumah ke rumah dan mengantarnya, menjaganya selama mereka beribadah di gereja karena orang tuanya banyak yang juga belum percaya kepada Kristus dan mengantarkan kembali mereka ke rumah masing-masing. Saya pernah tanya, ibu nggak ngajar sekolah minggu? Enggak, saya rasanya nggak punya karunia untuk bercerita dan sebagainya. Tapi ini saja bagian saya. Dan dia memenangkan begitu banyak anak lebih daripada orang-orang lain, bahkan lebih daripada guru sekolah minggu. Karena itulah wujud kasihnya kepada Tuhan. Saudara sekalian, ada mahasiswa yang walaupun uangnya terbatas karena mengasihi Tuhan dan sesama, dia menyisihkan sebagian uangnya. Dia menjadi orang tua asuh yang menyantuni anak-anak supaya mereka bisa sekolah. Luar biasa sekali. Saya diajar oleh orang tua saya untuk mewujudkan kasih kepada Kristus antara lain dengan mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan dari saya berusia 9 tahun sampai hari ini. Belum jadi pendeta, masa 9 tahun udah jadi pendeta. Dan saya kemudian melihat bahwa yang pertama memberikan persepuluhan adalah Abraham di dalam Alkitab. Dan itu disebabkan karena dia mencintai Tuhan sebagai tindakan iman yang kemudian ditiru oleh Yakub yang adalah keturunannya, yang adalah cucunya. Saudara, banyak orang kemudian berkata, bukankah perpuluhan sekarang sudah tidak berlaku lagi karena itu adalah hukum Taurat di dalam perjanjian lama. Saya mau katakan, dalam perjanjian baru, hukum yang dilakukan bukan hukum Taurat, tapi hukum kasih. Dan saya percaya kasih berarti memberi lebih besar dari yang kita diwajibkan. Tapi semuanya berasal dari hati yang terdalam. Bukankah Taurat itu menurut Galatia hanyalah penuntun sampai kita berjumpa dengan Kristus? Hidup kita 100% adalah milik Kristus.
Dan 10% itu hanyalah jumlah minimal yang kita bisa berikan kepada dia. Bukan supaya kita mendapatkan keuntungan lebih besar, tidak. Tapi karena kita mencintai Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau engkau sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka engkau juga akan belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang ketiga, apa cirinya orang Kristen sejati atau murid sejati? Dia memiliki ketekunan pengharapan menurut ayat 3 tadi. Bukan hanya punya pengharapan tapi bertekun. Bukan hanya bertekun biasa, tapi ketekunan itu lahir dari pengharapan. Pengharapan akan apa? Ayat 10, menantikan kedatangan Yesus dari sorga. Kita ini harus memiliki pengharapan tidak lama lagi Yesus akan datang untuk kali kedua. Karena itu kita mesti tekun. Tekun beribadah, tekun berdoa, tekun di dalam kehidupan yang saleh. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh yang membawa pelita tapi tidak menyiapkan minyak. Tetapi seperti 5 gadis yang bijaksana, selalu ada minyak cadangan. Dan ini bicara tentang kesiapan kita karena kita taat kepada pimpinan Roh Kudus, menantikan kedatangan Tuhan. Beberapa orang bertanya kepada saya, Pak, apakah COVID-19 ini adalah tanda kedatangan Kristus untuk kali kedua? Saya berkata, setidaknya itu adalah persiapan untuk kita menyambut kedatangan Kristus kedua. Masa persiapan supaya kita lebih sadar bahwa segala yang ada di dunia ini fana dan kita pasti akan ketemu dengan Tuhan. Kalau gitu kapan Yesus datang? Kita berkata tidak ada yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak manusia tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Karenanya kita tidak boleh menjadi tim perencana kedatangan Tuhan yang menghitung-hitung kira-kira Tuhan datang kapan ya. Tapi kita harus menjadi tim penyambutan kedatangan Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, ya Tuhan biar aku ditemukan siap sedia untuk menyambut kedatangan-Mu. Lagi pula kedatangan Tuhan itu bisa terdiri dari 2 jenis. Yang pertama kedatangannya secara global, atau yang kedua kedatangannya secara personal. Maksudnya apa? Kedatangan Yesus secara global berarti dia turun dari sorga dan kita diangkat berjumpa dengan dia di awan-awan. Waktunya kita nggak tahu kapan. Tapi kedatangan Kristus personal adalah kalau nanti malam saudara tidur lalu nggak pernah bangun lagi, nah itu berarti Tuhan yang datang dalam hidup saudara untuk menjemput. Karena itu mari kita siapkan diri. Karena kita kan nggak tahu kapan Tuhan akan datang untuk menjemput kita, setidaknya secara personal. Jadi sikap apa yang kita harus miliki untuk menantikan kedatangan Kristus yang makin singkat ini? Ada 2 hal yang juga dicatat di dalam perikop tadi. Yang pertama kita harus hidup taat sehingga menjadi teladan. 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7 berkata, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Ahaya. Tuhan mau kita taat kepada firman-Nya, nurut. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk dalam hidup kita. Kalau kita taat mengikuti firman Tuhan, kita jadi contoh, kita jadi sampel yang baik bagi orang lain. Sehingga banyak orang percaya kepada Kristus melihat keteladanan kita. Kita membaca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi orang dunia membaca Injil kelima, yaitu kehidupan kita yang dicocokkan dengan firman Allah. Sehingga kita bisa menjadi teladan. Berarti kita harus membuang segala dosa dan mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangannya. Dalam Roma 13 ayat 12-14 dikatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Pokoknya segala keinginan hawa nafsu daging harus dimatikan, dikalahkan. Dalam nama Yesus kita patahkan. Dan kita taat hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Itulah sikap hidup yang Tuhan mau
agar kita miliki dalam hidup ini. Hidup taat sehingga menjadi teladan. Dan yang kedua, yang terakhir, kita harus hidup memberitakan Injil. Itulah ketekunan pengharapan menantikan kedatangannya yang kita perlu lakukan. Ayat 8 berkata, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Ahaya saja, tetapi di setiap tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jemaat Tesalonika menantikan kedatangan Tuhan dengan cara apa? Menggemakan kabar baik, mewartakan kabar Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Kalau engkau sungguh menantikan kedatangan Tuhan, cirinya bukan cuma diam sendiri, diam dan berkata, oh Tuhan kapan engkau datang, lalu naik loteng supaya kalau pengangkatan paling cepat diangkat. No, engkau harus pergi untuk menceritakan kabar baik. Bahkan saya mau katakan di tengah pandemi ini adalah kesempatan yang sangat tepat untuk kita memberitakan kabar Injil. Karena sekarang ini ada banyak orang takut mati loh saudara sekalian. Dan mereka nggak tahu kalau mati mereka masuk neraka atau masuk surga. Bukankah kita harus mewartakan kabar keselamatan, bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Hari-hari ini banyak juga orang yang stres, yang khawatir karena resesi. Aduh, gimana nanti saya bisa makan nggak ya? Aduh, krisis ini bisa saya atasi atau tidak? Tapi ketika kita datang dan berkata, percaya kepada Yesus, Dia gembala kita yang baik. Dia akan selalu menuntun kita pada padang yang berumput hijau. Tuhan akan menyediakan karena Dia Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Nah saudara, bisa memberitakan kabar baik tidak hanya secara langsung. Mungkin karena masalah pandemi kita tidak bisa ketemu secara langsung dengan banyak orang. Tapi kita bisa pakai sosial media. Saudara bisa chatting, saudara bisa beritakan kabar baik lewat Facebook, Instagram, YouTube. Lewat apa saja sarana yang kita miliki. Jangan suka sebarin hoax. Jangan bagi-bagikan yang berita menakutkan, tapi ceritakan kabar baik tentang Yesus. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Karena itu ayo kita sama-sama pada hari-hari di mana pandemi ini masih merajalela di mana-mana. Kita sehati menuntaskan amanat agung Yesus. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, Yesus berkata kepada murid-murid yang sejati, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah. Saudaraku, apakah kita mau taat kepada perintah Tuhan untuk melakukan apa saja yang Tuhan suruhkan kepada kita, sehingga kita benar-benar menjadi murid sejati? Hari ini mari kita renungkan, ada 3 ciri dari murid Yesus sejati, ciri dari Kristen sejati. Pertama adalah pekerjaan iman yang diwujudkan dengan meninggalkan berhala-berhala. Yang kedua adalah usaha kasih yang diwujudkan dalam bentuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan yang ketiga, ketekunan pengharapan dalam wujud menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua. Kalau ada di antara saudara yang hari ini berkata, Tuhan, engkau lihat aku mengaku diri Kristen, tapi ada begitu banyak hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Saya mau bertobat Tuhan. Pulihkan hidup saya dan jadikan saya orang Kristen sejati. Murid yang makin hari makin serupa seperti Kristus. Saya percaya Tuhan ada di sini. Tuhan akan mendengarkan doamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami terima hari ini. Jadikan kami orang Kristen sejati. Bukan sekedar karena kami pakai kalung salib. Bukan karena kami bisa menyanyikan lagu-lagu rohani. Tapi karena kami sungguh-sungguh memiliki pekerjaan iman. Iman yang diwujudkan di dalam tindakan, dibaptis, meninggalkan berhala dan dosa dalam hidup kami. Kami menjadi orang Kristen sejati karena kami menunjukkan kasih kami dalam usaha nyata, yaitu dalam pelayanan kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Dan biarlah kami juga memiliki ketekunan pengharapan, menantikan kedatangan Kristus dengan taat kepada firman-Mu sehingga menjadi teladan bagi banyak orang dan memberitakan Injil kerajaan supaya banyak orang diselamatkan. Kalau ada di antara kami yang sadar kami belum Kristen sejati,
baru Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kami mau buka hati hari ini, mengundang Yesus masuk dalam hati kami, menyucikan hidup kami, sehingga kami menjadi anak Allah yang memiliki hidup kekal sampai selamanya. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.